Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamzil Marjani dengan NIM 105250003 dari Prodi Informatika Angkatan 2025. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas pemrograman Web 2 dengan judul Implementasi Sistem Autentifikasi Login pada Template yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Mahasiswa diwajibkan menerapkan multi-user authentication dengan minimal 2 level aktor hal akses yang berbeda. Oke, kita langsung mulai ke tutorialnya. Yang pertama, kita masuk dulu ke SAM kita, lalu kita nyalakan APC dan MySQL-nya. Jika sudah, kita klik admin untuk mengatur database di PHP MyAdmin kita. Misalnya kita nah ini contoh untuk database yang telah kita buat. Nama database kita yaitu CRUD dengan CRUD/CI4. Terus nama tabelnya yaitu ada user. Untuk kolomnya yaitu ada 4 kolom. Atau 4 baris gini. Yang pertama yaitu ada ID, yang kedua ada username, yang ketiga ada password, dan yang keempat ada role. Untuk jenisnya, nah di sini merupakan jenis yang salah. Seharusnya bagian ID itu masih INT, bagian username harusnya varchar, password juga varchar, dan untuk bagian role itu nom kalau nggak salah. Untuk nomornya di sini ada 50, ini 225, dan untuk role di bagian role ganti dengan user, admin atau sebaliknya. Nah, di sini untuk auto inseren kita aktifkan di bagian ID, dan untuk jenisnya yaitu primary key. Jika sudah, kita langsung masuk ke codingannya. Kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini. Yang pertama kita masuk ke bagian controller. Di bagian controller kita buat admin. Nah, ini untuk codingan admin.php. Selanjutnya kita masuk ke bagian out.php. Ini untuk codingannya. Jika sudah, kita buat satu lagi controller yang pertama user.php. Nah, ini untuk codingannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian public atau model dulu. Model, kita klik dashboard.php. Ini untuk codingannya. Yang kedua ada user.model, user-model.php. Ini untuk codingannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian view. Di bagian view kita tambahkan yang pertama yaitu ada admin. Nah, di dalam admin kita masukkan atau kita kasih file yang bernama dashboard.php. Ini untuk codingannya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke bagian, kalau ada admin pasti ada user. Nah, bagian user sama, nama file yaitu dashboard.php. Nah, di sini untuk codingannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian login.php-nya.
Di bagian view kita langsung aja buat file yang bernama login.php. Nah, di sini untuk mengatur tampilan nanti di outputannya. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian routers. Kita config, kita cari namanya routers. Nah, di mana routers? Nah, di sini kita masukkan yang pertama adalah routers get from / login out login. Yang kedua login process out process login. Yang ketiga ada logout out logout. Yang keempat ada /admin admin index. Yang terakhir ada user index. Jika sudah, kita langsung run saja atau kita new terminal. Seperti biasa kita masukkan php spark server. Kita klik. Nah, kita masuk ke bagian localhost ini. Kita masuk. Nah, di sini di dalam kolom pencarian, karena saya menggunakan port 8080, maka localhostnya juga harus 8080. Jika menggunakan port 80, maka bisa saja tidak perlu localhost /index.php login, tidak memerlukan 8080. Nah, ini untuk nama pencariannya seperti di routers tadi. Kita klik login. Nah, di sini ada username dan password. Contohnya kita bisa klik di sini admin. Nah, passwordnya nanti kita masukkan seperti yang di database. Nah, di dalam database juga saya sedikit menjelaskan. Di sana kita di menu MySQL kita atur dulu password dan username kita. Misalnya kita 12345 ini untuk passwordnya misalnya. Kita login. Nah, jika password salah berarti di bagian MySQL kita sama bagian ini tidak sama passwordnya. Jika benar mungkin bakalan masuk ke bagian halaman selanjutnya. Di sini juga saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya tidak sedikit paham atau tidak mengerti. Nah, di bagian login ini saya kan sudah benar username sama passwordnya. Tapi untuk outputannya kenapa masih salah gitu. Sama ketika saya sudah mengakses localhost login, kita masuk lagi ke dalam php myadmin, tidak bisa php localhost php. Nah, di sini mungkin cukup sekian penjelasan dari tugas kedua ini atau tugas pemrograman web 2 ini. Mohon maaf jika ada salah kata, dikarenakan saya juga sedang belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.